take over dari developer lain. Iya, jadi developer lain punya hutang di bank, kemudian saya sama investor masuk untuk melakukan take over. Selama ini yang saya jalankan mainnya seperti itu. Ya. Masukkan perizinan bagaimana biar. Ya, kalau Bapak take over dari developer lain, yang paling penting Bapak pasti cek ini dulu. Kalau legalitas tanah pasti bank sudah melakukan verifikasi. Cek sertifikat sudah dilakukan, berarti sudah aman secara legal tanahnya. Bapak cek ini ada semua perizinan lengkap. Berarti Bapak baliknya ke RAB-nya. Berapa yang harus di take over, berapa coupling yang tersedia, udah hitungannya hitungan bisnisnya, Pak. Masukan saya nggak ada, Pak. Nah, itu udah hitung-hitungan bisnis saja. Saya take over berapa, saya bisa jual berapa. Kalau ininya pasti sudah dilewati, kalau udah masuk di bank. Tapi yang perlu dicermati adalah piutang hutang PT atau developer lama kepada para pihak ini, Pak, hati-hati. Contoh nanti, Pak, mereka sudah terima uang tanda jadi dan sudah terima uang muka, tetapi tidak dibukukan. Ketika Bapak take over, Bapak di situ, Bapak gelar lapak di situ, nih konsumen datang nih, saya sudah DP sekian, Nah, berarti pada waktu Bapak melakukan analisa bisnis kelewatan. Kalau di take over ya hati-hati di situ aja. Jadi developer lama diminta aja Pak pembukuannya. Hutang di luar berapa? Harus ada pengakuan dia. Dan harus di situ harus dicatatkan, diperjanjikan bahwa hanya itu saja hutangnya. Kalau enggak nanti Bapak cilba. Wah, sudah banyak uang muka yang masuk tapi nggak dibukukan karena dibawa lari dan satu hal dan sebagainya, Bapak yang akan nanggung. Karena apapun ceritanya Bapak take over, pembeli tahunya, ya kan sekarang Bapak developernya saya nggak mau tahu, Pak. Makanya saya tempatin deh di rumah. Bapak mau usir, sama-sama susah, Pak. Mereka kuat, ini saya ada kwitansi nih. Jadinya nanti sengketa, Pak. Kalau hanya sengketa dua pihak nggak apa-apa, Pak. Kalau sengketa, Bapak juga bersikukuh, akhirnya ya udah kalau gitu. Besok saya pikirkan, sama-sama pikirkan. Besok Bapak baca koran, di surat pembaca muncul developer perumahan begini ternyata tidak profesional, mampus, Pak. Untuk mengembalikan citra image-nya jadi berat sekali. Itu aja sih, Pak, kalau take over. Oh enggak? Mohon koreksi, Pak. Soalnya biasanya pakai blockchain, sekarang mau pakai site. Kalau untuk izin UKL, AMDAL, PJM itu syarat buat ini berarti ya, izin site plan. Syarat buat izin site plan ya? Iya. Yang syarat-syarat ini dipenuhi dulu baru ke site plan. Jadi syarat-syarat ini izin lokasi, kemudian UKL ini paralel, Pak. Ini paralel sih. Biasanya site plan di izin lokasi itu kita ngurus ini dulu, Pak, site plan. Ini paralel, Pak. Jalan bareng. Kepentingannya di sini memang kepentingan untuk memenuhi perizinan secara komplit. Oh, berarti bisa paralel. Paralel ya. Karena ini waktunya juga nggak terukur nih, Pak. Sulit diukur. Kepentingan ini juga nanti manakala Bapak akan mencari permodalan pada para pihak bank, modal konstruksi katakan begitu. Ini harus ada. Ditambah nanti laporan keuangan dan pajak. Tuh. Terus satu lagi ini PBB, Pak, di sini, Pak, belum saya tulis ya. Legalitas project di sini ini PBB tanahnya. PBB tanah ini juga hati-hati. Kalau Anda beli tanah, ada hutang pajak bumi bangunan, ya Anda harus bayar. Anda transaksi 2016, bayar PBB 2000, mau transaksi sudah deal, sudah melakukan DP, kemudian setelah mau transaksi ternyata ada tunggakan PBB sama penjual, ya nggak mau saya, mau nggak batal. Kalau batal DP hangus, nggak ada pilihan. Jadi Bapak hati-hati cek PBB juga. PBB tanahnya. Terus kalau untuk ukur-ukur tadi di izin site plan ya, bukan di lokasi. Yang apa? Untuk ukur-ukur tata kota. Ukur-ukur tata kota di sini, di izin site plan. Kalau di izin lokasi itu mereka hanya berdasarkan sertifikat. Contohnya, Anda ngajukan izin lokasi, Anda punya berapa sertifikat? 10 sertifikat yang Anda kuasai. Anda kuasai masih atas nama para pihak nggak apa-apa.
tapi sudah Anda kuasai dan sudah sedang proses balik nama atau proses apa, itu boleh masukkan izin lokasi. Ini juga kalau Bapak dan Ibu mencermati berita-berita kenapa sering terjadi konflik tanah, itu karena penduduk atau masyarakat lokal kita itu seringkali dipinjam sertifikatnya, difotokopi, kemudian oleh pengembang tanda kutip ini dimasukkan di dalam izin lokasi, sehingga si penduduk ini tidak harus menjual kepada pengembang. Ini yang dinamakan kartel ya di situ. Jadi kasihan juga seperti itu. Jadi mereka tidak sadar, tidak paham, karena itu contoh seperti di kawasan industri Kendal itu terjadi hal begitu, maka jadi konflik agraria. Salah satunya begitu, karena lokasi-lokasi tersebut dimasukkan di dalam izin lokasi oleh si pengembang tanpa sepengetahuan pemilik. Jadi pemilik itu nggak tahu, kadang ya namanya orang desa nggak sadar, hanya dipinjam di desa itu ya lugu-lugu ya, oh cuma fotokopi kasih gitu. Pemilik itu nggak tahu, kadang ya namanya orang desa nggak sadar, hanya dipinjam di desa itu ya lugu-lugu ya, oh cuma fotokopi kasih gitu. Nah itu di izin lokasi. Kalau biasanya kita ini Pak cek plotting dulu kan, sekalian ukur ulang. Jadi di sebelum cek izin lokasi, plotting dulu, ukur ulang. Ya, ada. Jadi kalau ada ukuran lagi kayak double gitu. Jadi pada waktu di sini, pada waktu ada transaksi tanah kan sudah dilakukan pengukuran dulu Mas dari BPN. Ada terbit surat ukur SU dari BPN bahwa luasannya berapa ini berapa, baru nanti masuk di set plan. Karena kalau Anda tidak melakukan pengukuran ulang, Anda juga tidak bisa membuat set plan di sini yang pasti. Makanya di sini di lahan ini aspek itu sudah masuk di sini sebelum transaksi. Jadi harus sudah diukur ulang bentuk bidangnya seperti apa, batasnya mana, sudah di sini. Kalau sudah sini dibuat set plan bisa. Yang begini saja masih kadang-kadang kepleset. Karena setelah dileng-liling, dibersihkan, dibentuk, ternyata ukurannya berbeda. Bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih lebar. Kalau lebih lebar yang sedang developer, kalau lebih kecil yang sedih milik tanah. Berarti ketika tata kota izin set plan itu cuma formalitas aja ya? Ketika tata kota itu izin set plan itu dia akan melihat begini. Di dalam izin set plan ini, ya, di dalam izin set plan ini apa sih dokumennya yang masuk di sini? Ya ini detailnya. Pertama, gambar set plan itu sendiri, rencana set plan. Yang kedua, rencana drainase. Drainasenya seperti apa? Rencana air bersihnya mau bagaimana? Rencana jaringan listriknya mau seperti apa? Kemudian GSB-nya di masing-masing kabling seperti apa? Harus ada gambar itu semua. Potongan jalan, potongan melintang jalan, potongan melintang kawasan itu harus ada. Di gambar setplannya tercantum juga nanti roll jalan berapa. Sehingga itu yang akan disupervisi oleh pihak tata kota, disesuaikan dengan rencana detail tata ruang kota. Jadi di izin setplan ini dokumen yang dilengkapi itu. Ya, hubungannya dengan setplan Pak. Hubungannya dengan setplan ya, garis sempadan koefisien ini hubungannya dengan desainnya Pak. Hubungannya dengan desainnya. Karena itu oke lah, saya bahas sedikit ya setplan detail ya mengenai setplan di sini supaya ada gambaran dari Bapak dan Ibu semua. Kita contohkan yang satu di sini. Bentuk tanah kotak begini. Bentuk tanah begini. Koefisien yang boleh dibangun 60%. 60-40. Jalan ada di sini. Otomatis dengan begini, detailnya nanti desainer lah ya. Artinya 60% ini Bapak boleh jual. Bapak desain di sini, misalkan deretnya begini. Bentuknya katakan seperti ini. Kemudian jalannya di sini. Ini coupling. Terus kemudian di sini ada fasilitas umum lah gitu. Jumlah coupling yang Bapak boleh jual itu ya hanya 60% dari luas lahan Pak. Kalau ini konteks 1 hektar aja Pak ya, contohnya 1 hektar. Berarti di sini di data setplan Bapak, coupling itu kalau di total itu sama dengan 6.000 meter persegi Pak. Makronya begitu. Bapak hanya boleh jual 6.000 meter persegi Pak.
6.000 itu Bapak mau bagi bagaimana? Balik ke konsepnya tadi, panggil aja sang arsitek. Yang 4.000 ini jalan, taman, dan lain-lain, pasung. Nah kalau saya ngajarin bentuknya harus bagaimana, wah ini lama Pak. Ini kebetulan contohnya kotak Pak. Kalau saya tanahnya melungker gitu kan, beda lagi Pak responnya. Atau tanahnya beraturan, beda lagi Pak. Tapi prinsip yang Bapak pegang ini. Di situ bagaimana? Begitu oke, berarti desainnya serahkan oleh desain. Tapi Bapak tahu berapa nih yang bisa saya jual? Luas segini Pak. Oh masuk ya sudah. Jadi hubungannya di situ. Nah ini di pembagian, kemudian nanti di masing-masing kapling juga ada aturan Pak. Mikronya ada aturan lagi. Yang boleh dibangun berapa biasanya? Kalau di sini 60-40, di sini juga mengikuti Pak. 60-40. KBD-nya gitu. Jadi koefisien dasar bangunnya, KDB-nya yang boleh dibangun 60% dari kaplingnya. Kalau Bapak punya kapling dengan luasan 100 meter persegi, berarti yang boleh tertutupi 60 meter persegi. Kalau Bapak mau bikin 100 meter persegi bangunan, berarti ya harus 2 lantai. Itu aturan-aturan detailnya. Itu nanti bariernya dari Balai Kota di IMB Pak. Kalau Bapak melanggar ke IMB nggak keluar. Lahan efektifnya tetap di 6.000 Pak. Yang sepadan sungai tadi Bapak bisa masukkan di sini. Kalau di situ tidak, intinya sepadan sungai tadi menjadi lahan ruang terbuka Pak. Bisa hijau, bisa ruang terbuka saja. Jadi dari total lahan itu gitu. Tapi Bapak tidak boleh melanggar sepadan sungainya juga. Nggak ada bangunan sepadan. Sepadan itu kaitannya dengan bangunan. Jadi nggak boleh bangunan di situ. Tapi kalau kebetulan dia mau bujur di sungai, ya resiko makanya pemilihan lokasi. Naluri kita untuk memilih lokasi juga penting. Ketika lahannya itu mau bujur di pinggir sungai, berarti pasti sudah akan off sekian. Kalau sudah off itu mau gimana? Ya bisa aja Pak bikin jalan, kan juga ruang terbuka hijau. Nah kalau seperti itu serahkan ke arsitek Pak, ke urban planning Pak. Karena itu banyak pertimbangannya, banyak aspeknya Pak. Makanya dalam hal ini seringkali kan ada pendapat lah, ada di masyarakat bilang, gambar gitu aja kok, gambar Pak. Jadi urban planning atau arsitek itu bukan gambar Pak, desain Pak, bukan bikin lukisan Pak. Kalau bikin lukisan itu nggak dibangun nggak apa-apa Pak, tetap elok Pak. Tapi kalau seorang teknologi itu akan dibangun Pak. Jadi urban planning atau arsitek itu mendesain untuk dibangun, bukan untuk dipasang di dinding sebagai foto atau sebagai lukisan. Sehingga aspeknya banyak. Karena seringkali nih kita terima keluhan, kok mahal banget sih bisa gambar gitu aja. Ketawa dia, karena dia ngalamin. Gambar gitu aja kok mahal. Bukan mahal di situnya Pak, tapi untuk sampai terwujud gambar begitu dia multidisipliner. Kalau kita bicara kawasan, nanti kawasannya akan jadi seperti apa kalau desain begini. Itu nanti secara psikis pun juga ada. Kawasan yang berdekatan, berhimpitan, jalannya sempit, itu akan melahirkan lingkungan yang keras. Karena orang keluar sudah ketemu orang. Tapi kawasan yang dengan ruang terbuka hijau yang lebar, biasanya cenderung karakter masyarakat juga akan lembut Pak. Itu secara psikis ada. Kemudian kita di arsitektur pun ya ada post occupation itu ada. Jadi evaluasi pasca huni itu ada. Jadi ya itu juga menjadi pertimbangan si desainer. Karena itu murah mahal relatif Pak. Kalau satu desain Bapak keluarkan 100 juta untuk keuntungan yang 5-10 M, masuk ya mahal Pak. Mahal apa pelit apa nanti baliknya. Jadi ya kita harus kita bicara bisnis gitu. Jadi ya sudah. Lah kalau memang mahal ya lakukan aja Pak sendiri, gambar sendiri Pak. Nanti jadinya seperti ngiris tahu Pak, ngiris dodol Pak. Jadi kotak, berat ini jadi jalan. Nanti garis sempadannya nggak terabaikan, terus GSB dari kapling juga terabaikan, terus lingkungannya juga jadi nggak indah. Karena kalau kita bicara di kawasan kita jualnya lingkungan. Itu.
Oke, baik. Oke, satu lagi ya. Ada break nggak nih Mas? Enggak ya. Oke, satu lagi nanti kita ganti topik, masuk ke topik berikutnya. Jadi dari makro desain ini tadi, makro developer ini tadi, makro develop ini perizinan diurus semua, nanti muaranya ke tiap-tiap coupling adalah di IMB. Tapi untuk menuju IMB ini harus ada KRK. Jadi kalau saya analogikan, Bapak dan Ibu punya KTP kan? Untuk bisa punya KTP harus punya apa? KK itu ya ini, KRK-nya ini. Jadi KTP itu IMB, KK ini KRK-nya, induknya. Dan untuk sampai ke KRK ini ada izin lokasi, ada ini, ada ini semua. Itu nanti lanjutnya kan IMB hidup Pak ya? Enggak. Langsung pecah. IMB itu hanya IMB induk itu di sini yang dimaksud IMB induk. Itu IMB masing-masing coupling, masing-masing bidang sesuai dengan tipe rumahnya. Kalau Anda bangun satu kawasan ada tipe 45, 65, 85, ya masing-masing. Yang perlu dicermati di sini bentuk IMB masing-masing daerah berbeda ya, beda-beda. Kalau di Semarang itu nanti muncul IMB hanya surat keputusan begitu, 2 lembar, 3 lembar. Di situ cuma disebutkan tipe sekian jumlahnya sekian, tipe sekian jumlahnya sekian, tipe sekian jumlahnya sekian. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti kita butuh memfotokopi sejumlah coupling kita dan kita lakukan legalisir, cap stempel basah lagi untuk nanti disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Tapi kalau kalau tidak salah di Tangerang Selatan atau mana IMB-nya itu elok sekali, dijilid begitu rapi gitu, bagus bentuknya. Jadi saya pernah di Pekalongan juga sama dengan Semarang, hanya lembar kertas begitu. Kenapa saya bisa sampaikan begitu? Karena saya pernah transaksi dengan warga Tangerang itu gak yakin dengan IMB itu. Masa IMB bentuknya begini, dikasih contoh itu IMB dia punya di Tangerang itu. Wih, kok bagus ya, jilitan gitu, bagus. Kalau di kita ya cuma lembaran begitu. Nah itu nanti implikasi ke IMB-nya biar bisa bikin 40 atau gimana? Berarti kalau basicnya ada 36 dibangun 40 ya nanti tinggal kesepakatan aja siapa yang ngurus perubahan IMB. Oh, perubahan? Iya. Ya, tapi biasanya yang terjadi kalau di perumahan ya nggak diurus gitu. Biasanya sudah lah membangun 40 karena operasi justisi ya tidak sampai ke situ gitu. Banknya mau Pak biasanya? Banknya? Oh banknya tambah seneng Mas, outstandingnya tetap kok. Bank itu selama persyaratannya komplit, outstandingnya cocok, terus kemudian rencana pembayarannya jelas ya debiturnya jelas, apa sih yang nggak mau ya? Coba di sebelah Anda bank gemuk kan, Anda kontraktor kurus kan? Bank itu selama pokoknya normatifnya ada, asetnya dijaminkan ada, hajar. Itu ya Mas ya. Oke, perizinan sudah. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa Anda catat, kita nanti bisa ada diskusi. Jadi dari aspek ini, ya aspek legal ini, dan tadi kita sudah nyentuh aspek teknis, ya, aspek teknis sedikit sudah disentuh juga di situ karena ini dan ini itu jalannya beriringan. Dari kesemua inilah bisnis properti. Kita nggak bisa nih jalan ilegal saja. Karena legal ini pasti juga melibatkan teknis perencanaan tadi, perencanaan awalnya, set plan-nya. Sudah di sini ini kerja juga. Jadi ini di sisi ini kerja. Tadi ya, yang saya sebutkan di sana tadi, bikin gambar rencana, sampai gambar rumahnya, desain rumahnya. Ini jalan terus. Di antara ini jalan, nanti ada satu titik di sini, ada satu garis di sini. Di sini mulai nanti ada penjualan. Pemasaran. Nah, nanti akan dibahas tersendiri. Saya tidak akan bahas di sini karena di sini ada sesinya tersendiri. Jadi artinya di sini saya ingin melandasi Anda semua bahwa setelah aspek legalitas ini beres semua, ditunjang dengan perencanaan teknis yang matang semua, nanti proses penjualan bisa dilakukan. Ini tadi tatarannya masih semua adalah
hitungan, semua adalah rencana di atas kertas. Ini belum ada cerita bangun kan nanti kan, masih di atas kertas, hanya cerita ngolah lahannya. Nah pada waktu Anda di sini tadi di legal, kemudian di teknis, perizinan sudah keluar, Anda sudah lahan sudah Anda bentuk, Anda mulai bangun, itu nanti di tataran pelaksanaan. Kalau sudah pelaksanaan, itu nanti masuk di teknis lagi. Bikin apa dulu sih yang harus dibikin kalau kita bisnis developer ini supaya bisa jualan? Ya, pemasaran ini bisa jualan. Di sini di tengah-tengah sini ada pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini masing-masing kita akan berbeda-beda. Flow-nya beda-beda. Ada yang senang bikin rumah contoh dulu, ada yang senang bikin ini hitnya dulu. Lihat situasi, kondisi, dan lihat market di sana. Market di lokasi di mana proyek ini ada. Karena itu juga menentukan. Karakteristik masyarakat beda-beda. Tapi pada prinsipnya apa yang kita laksanakan di lapangan, ini udah bicara pelaksanaan nih ya. Tadi kan saya bicara izin ini, terus kemudian disambung pelaksanaan. Pelaksanaan ini juga ketika kita bahas pelaksanaan, di kepala jenengan semua ini sudah langsung connect dengan dompet Anda. Di tataran pelaksanaan itu langsung connect dengan dompet Anda. Karena pelaksanaan ini berarti uang keluar lagi, belum ada uang masuk. Pokoknya konteks semua selain pemasaran ini isinya uang keluar. Cash out, cash out, cash out, and cash out. Duit keluar. Anda sudah punya RAB awal, RAB tanah tadi. Rencana bikin apa tadi sudah ada. Nanti kita sajikan setelah makan siang, baru kita ulas di situ sambil kita membahas di administrasi dan perpajakan. Ini kita ulas dulu. Anda punya RAB tadi, tinggal sekarang dilaksanakan. Ngolah lahan, biaya sekian. Siapa yang mau melaksanakan? Kalau teorinya udah serahkan subkon, negosiasi dengan subkon, dibayar kapling. Kalau subkonnya mau, nah subkon juga butuh duit, nggak butuh kapling, belum tentu mau. Jadi kalau nggak mau gimana? Ya kita harus keluar uang. Land clearing selesai, bikin gate. Berapa juta? 100 juta, 200 juta, tergantung desainnya, tergantung RAP detailnya. Uang keluar lagi. Utilitas, saluran dibuat, mau terbuka, tertutup, tapi balik ke desain awal. Mulai dilaksanakan, digali saluran, disiapkan bis betonnya. Kalau pakai precast ya precast, kalau pakai tradisional, itu ya uang keluar lagi. Dan itu harus siap selalu karena Anda berhubungan dengan tenaga kerja. Kalau itu Anda laksanakan sendiri, berarti Anda harus punya logistik dan SDM. Kalau Anda subkan, berarti juga Anda harus punya perjanjian yang kuat dengan sub. Plus minusnya apa sih dikerjakan sendiri dengan disubkan? Ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau disubkan, berarti pembayarannya bisa lumayan, agak mundur sedikit ya. Tapi ya apapun tetap harus dibayar. Karena kalau disubkan Anda tidak bayar, sub teriak-teriak keluar, udah harga diri Anda hancur sebagai developer. Ketika Anda menyerahkan pekerjaan pembangunan kepada subkontraktor dan Anda one prestasi di pembayaran, harga diri Anda hancur sebagai developer. Jadi harus hati-hati. Kalau memang sekiranya pengaturan cash flow ini belum lancar, ya udah kerjakan sendiri aja. Sambil proses penjualan dilakukan. Dan kerjakan pelan-pelan yang terukur. Karena sambil nunggu nih dari pemasaran. Iya, 1 laku, ada uang tanda jadi. Berarti nanti sebulan lagi ada uang buka masuk. 2 laku, 3 laku. Nah kalau sudah begitu nanti bergulir. Nah tugas dari bapak dan ibu ini bukan mikir
bagaimana desain dan ini tadi enggak, tetapi balancing di situ. Karena di dalam bisnis ini yang dikerjakan banyak. Bapak dan Ibu harus punya frame. Kapan saya harus melaksanakan ini, kapan harus melaksanakan ini, karena Bapak dan Ibu lah yang mengatur keuangannya. Dirijennya Bapak dan Ibu. Anda dirijennya di sini. Anda bukan tataran yang banguninnya, bukan, tapi dirijen. Anda harus bisa mengforecasting. Aku bangunin dulu keuangan sekian, keuangan itu Anda sekalian. Kalau Anda tatarannya di kontraktor, Anda yang melaksanakan, kalau itu gampang aja. Tapi Anda ini harus mengukur semua. Yang tahu di belakang ini Anda semua, dapur ini Anda semua. Karena itu harus di sini punya tim. Bapak dan Ibu tugasnya ya mengelola keuangannya. Nyentuhnya nanti di mana? Di sini. Ini adalah kunci, Pak. Pada waktu awal proyek belum dimulai, bisnis ini belum dimulai, kuncinya ada di legal. Setelah legal, kuncinya ada di teknis. Teknis kepegang, LAB kepegang semua. Kemudian proses pelaksanaan kuncinya nanti berpindah di administrasi keuangan dan penjualan. Saya letakkan penjualan di bawah karena apa? Saya punya prinsip bahwa penjualan itu rahasia, betul, rahasia ilahi. Bapak dan Ibu yang mungkin sudah pernah bisnis developer di sini, sudah promosi, sudah ini, sudah itu, sudah nggak kurang-kurang lah semua dilakukan. Kok ya nggak laku-laku? Kenapa? Ya itu saya nggak bisa jawab. Itu rahasia ilahi. Karena ya percaya tidak percaya banyak faktor lah di situ. Karena itu ya penting keyakinan kita bahwa rezeki sudah diatur. Kalau di sebelah ada yang bukan developer ya nggak usah apa ya, bahasa saya nggak usah iri, nggak usah apa, nggak usah. Kalau ada temannya developer yang lakunya cepet, ya biasa aja. Karena itu di sini Bapak dan Ibu harus siap mental betul untuk mulai dari tidak punya uang sampai punya uang, sampai nanti tidak punya uang lagi, sampai jadi punya uang lagi. Grafik ini harus siap mental untuk punya uang, siap mental untuk tidak punya uang. Karena kalau tidak siap mental begitu, takut saya bisa stres nanti Bapak dan Ibu. Akan mempengaruhi semua, apalagi kalau sudah berkeluarga, sangat-sangat berpengaruh. Yang bapaknya yang bisnis developernya termenung aja, meratapi gambar set plan gitu. Diajak ngobrol anaknya, Pak, ajarin matematika. Apa? 4 kali 4 berapa, Pak? 4 kali 4 lihatnya kabling gitu. Karena kalau sudah begitu betul, yang